Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifawan Aziza dari kelas R6A dari Universitas Indra Prasta PGRI, dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah retorika untuk eh, mempresentasikan tentang bedah buku yang telah saya baca. Saya telah membaca buku tentang 99 Intisari Skill Berbicara karya Mugi Artiningsih. Jadi dalam buku ini diterangkan bagaimana cara kita menjadi pembicara ulung dalam situasi apapun. Di dalam buku ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menjadi pembicara yang baik, bagaimana cara kita dalam menghadapi kesulitan atau hambatan saat situasinya tidak mengenakan gitu. Banyak dari kita yang belum mahir berbicara tentu akan kesulitan jika kita berbicara di tempat umum. Sama presentasi pun kalau kita tidak punya kemahiran dalam berbicara pun akan sangat kesulitan. Banyak yang kita alami seperti lidahnya jadi terkilir atau semacamnya. Pokoknya yang sejenis ini sudah sering ya kita alami kalau kita tengah berbicara di depan orang banyak. Dan dalam buku ini juga diterangkan bagaimana pentingnya berbicara itu sendiri. Dan semua orang yang berbicara itu adalah seorang pemula. Jadi kita ini sebagai pembicara harus membuang rasa malu atau rasa takut itu saat berbicara. Di buku ini juga dijelaskan bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana melatih kemampuan berbicara, bagaimana menjadi pembicara yang baik, bagaimana jadi pembicara yang menarik. Dan di subbab yang pertama ini membahas yang tadi pentingnya berbicara, dan yang subbab kedua ini membahas tentang bagaimana mempunyai sikap percaya diri, bagaimana supaya kita mempunyai sikap kredibel, bagaimana kita bisa bicara sesuai kemampuan, bagaimana cara kita menguasai topik pembicaraan. Dan yang perlu diketahui, kalau ingin tampil meyakinkan selama berbicara, kita harus terus berlatih. Dalam buku ini diajarkan kita harus menguasai topik pembicaraan. Kita bisa memulai dengan membuat catatan terlebih dahulu saat kita akan naik ke atas panggung. Bagaimana kita selalu melatih aspek kebahasaan kita sebelum berbicara. Bagaimana kita berlatih untuk biasa mendengar suara sendiri supaya kita dapat meyakinkan selama berbicara. Di sini dijelaskan untuk kita bisa berlatih dengan cara di depan cermin. Di depan cermin itu kan seolah-olah kita akan berhadapan dengan orang banyak. Di situ kita bisa melihat apakah aspek kebahasaan kita baik, bagaimana dengan intonasi suara kita dikontrol bisa lewat cermin itu. Kita bisa berlatih sendiri. Dan di subbab yang ketiga ini kita membahas tentang, di buku ini dibahas tentang pembicaraan yang menarik, bagaimana untuk menarik minat dari para penonton atau para pendengar yang hadir supaya bisa mendengar atau mau menyimak pembicaraan yang kita sedang ucapkan. Caranya itu bicaranya sesuai dengan logika. Terus kita harus punya informasi yang banyak supaya penonton yakin dan pendengar yakin bahwa kita ini adalah seorang pembicara yang memang benar-benar tidak dilakukan lagi gitu. Informasinya dan wawasannya juga luas, harus mempunyai diksi atau pilihan kata yang memang dimengerti oleh semua orang. Jangan kita memilih diksi yang jarang didengar oleh orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Karena bagaimanapun kita harus sebagai pembicara harus melihat
penontonnya itu seperti apa, dari kalangan biasakah, dari kalangan seorang dosen, atau kalangan yang memang ilmunya atau pendidikannya sudah di atas rata-rata. Itu kita bisa memilih. Terus jadi diksi kita itu sesuai dengan penonton kita saat itu, kita menyesuaikan. Dan yang terakhir itu memikat penyimak atau lawan bicara. Jadi dijelaskan di sebab ini, caranya itu adalah kita bersikap terbuka, kita berbicara apa adanya, kita membuat lawan bicara merasa nyaman, kita harus membuat lawan bicara itu merasa dihargai. Kita jangan menyombongkan diri bahwa kita ini bisa berbicara segala apapun. Kita harus bisa melihat lawan bicara itu sendiri bagaimana. Tidak boleh sampai lawan bicara ini malah jadi bosan saat berbicara sama kita. Kita harus memilih topik yang menarik, dan kita harus menjaga bahasa dan saat kita berbicara, karena itu penting. Dan bila kita bertemu dengan lawan bicara atau kita merasa bosan, kita merasa ingin pindah atau merasa ingin pergi saat kita diajak lawan bicara berbicara ini, kita harus memulaikan dengan permisi, saya akan ke belakang, atau permisi, saya harus buru-buru. Jadi dengan begitu kita tidak akan menyakiti hati si lawan bicara ini. Yang lainnya banyak ya, saya cuma membahas itu saja karena durasi maksimal video yang hanya 10 menit. Yang terpenting, skill berbicara itu harus dilatih sejak dini. Bagaimana cara kita memilih diksi, bagaimana cara kita supaya orang itu bisa memahami isi pesan yang kita sampaikan. Dan harus ada etika, attitude yang harus diterapkan saat kita berbicara di depan umum ataupun di orang lain. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe di YouTube ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.